Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Beat ya. Nah, kali ini kita kedatangan motor Beat yang tipe karburator guys ya. Beat yang tipe karburator. Ini motornya ini sekitaran tahun 2010, 2011, 2012. Sekitar itu guys ya, Beat karbu ya, yang pertama ya. Oke. Nah, itu keluhannya motor ini berisik di bagian CVT-nya guys. Bisa didengar baik-baik ya. Saya dekatkan, disimak baik-baik guys supaya tidak gagal paham ya. Saat roda diputar, dia bunyi di bagian baknya. Oke ya. Oke guys ya. Nah, sekarang langsung aja kita bongkar motornya. Oke, ini guys ya, sudah selesai dibongkar semua guys ya. Sudah selesai dibongkar semua. Yang pertama-tama kita bahas dulu satu-satu. Di bagian packingnya ini sudah putus ya. Ini sudah putus ya. Putus. Ini juga sudah putus. Nah, ini yang menyebabkan pasir itu mudah masuk guys ya. Pasir itu sudah mudah masuk. Ini ya, bisa dilihat ya. Ya, kotorannya ya hitam ya. Ini pasir guys. Ini pasir. Ya, nah itu banyak pasir masuknya diakibatkan oleh packingnya sudah putus. Nanti kita ganti, oke? Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua ini guys, bunyi berisik pada bagian CVT ya. Kalau kita cabut, dia lancar aja, bunyinya tidak keras, normal. Ya normal ya. Tapi oli sealnya bocor guys, itu ya. Itu yang meleleh ya, olinya bocor ya. Nah, yang kedua kita ganti sealnya. Oke, setelah diganti sealnya, setelah itu ini guys. Nah, di bagian rumahnya ini, di bagian puli belakangnya, cara mengeceknya seperti ini. Kita tahan, kita putar rodanya ya, bunyinya kasar ya. Oke, kasar ya. Kalau kita buka halus ya. Nah, jadi permasalahan itu ada di sini guys. Ada bearing pasangannya itu yang sudah kalah, sudah aus guys ya. Jadi itu memang harus diganti guys. Dia satu pasang ya. Itu ya, ada di dalam itu yang sudah kalah.
Nah itu dia, sama bearing ininya guys, bearing cincinnya ini yang sudah kalah, sudah aus. Ini yang pertama, ini yang bearing bambunya ini. Itu yang bearing berikutnya yang sebelah sana itu, kelereng-kelerengnya. Nah itu yang sudah kalah juga guys. Jadi satu pasang ini harus diganti ya, dikeluarkan semua ya. Oke. Nah oke, jadi ini dibuka dulu semuanya, dirakit. Setelah itu dipasang bagian bearingnya guys. Untuk cara melepas bearingnya itu dibuka dulu bagian ininya guys, baut ini dibuka, kampas gandanya, pernya dibuka. Setelah itu dikeluarkan bearing yang di sana dulu guys ya, bearing yang ini dulu ya, dikeluarkan. Setelah itu nanti dia bearing ada kancingannya di dalam itu, penguncinya di dalam itu nanti dicabut menggunakan tang snap ring ya, dibuka. Setelah itu dikeluarkan kembali dari sini, jadi nanti bearingnya itu keluar semua dari sini. Oke. Nah oke, sekian dulu infonya itu. Langsung saja kita bongkar ininya guys ya, karena permasalahannya itu ada di sini guys ya. Ganti bearing, ganti gasket, ganti seal puli. Oke. Nah nanti berikutnya saya kasih tahu kembali guys ya, apa-apa saja yang harus diganti supaya dia tuh suaranya halus kembali ya, seperti itu. Nah ini kalau di bagian fanbelnya ini masih bagus guys ya, masih bagus. Di bagian rumah rollernya ini juga masih bagus ya, rollernya tidak kalah guys, masih bagus ya, masih bagus. Ini juga masih bagus, ini masih bagus. Oke, jadi ini masih bagus semua ya, kondisinya masih bagus semua. Di rumah rollernya bagus, kipasnya bagus, mangkoknya ini nanti kita bersihkan guys ya, ini kotorannya menumpuk sekali guys ya. Jadi nanti itu ini yang menyebabkan start saat awal jalan guys ya, gredek ya. Oke ya, di bagian sudutnya itu ya, menumpuk sekali. Oke, ini guys saya kasih lihat ya. Oke ya, itu harus dikeluarkan semua. Oke, yang lainnya masih bagus. Ini dibersihkan semua. Ini kotor guys ya, bocor-bocor ya, bisa dilihat ya. Wah kotorannya guys, nanti dibersihkan semua menggunakan bensin pertalite guys ya, seperti itu. Di bagian mangkoknya apa namanya, di baknya ini lebih parah guys, hitamnya. Wah bocor ya, bocor. Oke. Nah nanti kita cek kembali di bagian bearing kuningannya ini guys, biasanya dia juga kena ya. Nah, nanti dicek dulu. Setelah dipasang di bearing di bagian pulinya, nanti cek di bagian bak CVT-nya ya. Nanti kalau masih larinya tuh dedek begitu, berarti bearing ininya juga kalah. Oke. Nah ini nanti kita bersihkan semua guys ya, ini kotorannya luar biasa ya, hitamnya ya. Oke. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2000 years later. Halo, oke ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini kita cek satu-satu guys. Ini di bagian fanbelnya masih bagus, tidak ada kerusakan guys ya. Ini sudah dicuci, sudah dibersihkan, direndam menggunakan air ya, air biasa, air PDAM ya. Setelah dibersihkan tidak ada gemuknya, direndam pakai air supaya dia tidak keras guys ya. Ini sudah lentur, ini sudah saya rendam semalaman. Oke, jadi ini sudah oke ya, jadi nggak perlu diganti karena dia masih bagus, tidak ada keretakan guys ya. Retaknya tuh sedikit-sedikit saja, tidak terlalu banyak ya. Itu masih layak dipakai. Ini sudah saya rendam menggunakan air semalaman guys, jadi dia lentur, sudah bagus kembali. Oke, setelah itu di bagian ininya ya, semuanya ya sudah dibersihkan semua ya. Yang pada awal mulanya itu dia banyak kotoran, ini sudah saya bersihkan semua, sudah tidak ada gemuk-gemuknya yang kotor yang di dalamnya. Ini sudah putih ya. Oke, mantap. Ininya juga sudah saya bersihkan. Setelah itu di bagian mangkoknya yang menyebabkan gredek pada saat start awal jalan guys ya, debunya sudah tidak ada ya di pinggirannya. Oke, ini sudah dibersihkan semua, sudah mantap. Bagian lawan pulinya, kipasnya itu ya, kipasnya yang di geriginya untuk di starter itu ya, sudah juga bersih semua ya. Di bagian roller ini juga masih bagus, tidak ada peyang. Oke. Ininya juga masih bagus, slide paste-nya. Oke. Setelah itu di bagian ini sudah kelar guys ya, di bagian puli depan sama gabungannya di bagian belakang ya, sudah beres semuanya, sudah oke, sudah dibersihkan semua. Oke. Setelah itu di bagian bak CVT-nya, di bak CVT-nya nih yang tadi awal mulanya hitam, ini sudah bersih guys, sudah bersih ya, mantap ya. Oke, sudah tidak ada kotorannya, gemuk-gemuk oli sembarangan yang nggak karuan ya. Oke. Setelah itu di bagian bak CVT-nya itu sendiri sudah bersih semua guys, sudah saya cuci menggunakan bensin. Setelah itu menggunakan air PDAM, sabun ya, disabun, dikeringkan, dijemur. Oke, ini hasilnya ya, bersih ya. Oke, setelah itu kita lanjut di bagian puli kampas ganda. Oke, itu tadi yang kalah itu di bagian bearing yang di dalamnya guys ya. Sebentar ya. Nah ini bearingnya yang di dalam itu sudah kalah ya, bearing puli sama bearing bambu ya. Oke, jadi ini kita ganti bearingnya. Nah bearingnya ini dia guys,
Ini bearing bambunya ya. Ini ya, bantalan jarum ya. Menggunakan aslinya Honda punya. Oke. Ya. Bearing bambu ya kalau saya nyebutnya ya. Karena di dalamnya tuh seperti batang kecil-kecil ya, seperti bambu gitu ya. Oke. Setelah itu ini bearingnya puli. Ini yang di dalamnya yang pasangannya tadi gitu guys ya. Itu yang pasangannya seperti tadi. Oke. Ini menggunakan Gravity, jangan lupa menggunakan Gravity-nya Yamaha ya. Karena dia ada dua ya, bagus ya untuk bagian depan sama bagian belakang. Oke. Ini sudah dibersihkan semua. Di bagian kancing-kancingnya ini dibersihkan semua, kampas gandanya ini dibersihkan, diamplas. Diamplas mengambang aja guys ya. Oke. Setelah itu di bagian dalamannya ini juga sudah dicuci semua guys, bersih. Yang tadi awal mulanya ini gemuknya nggak karu-karuan guys ya. Hitam ya. Jadi ini nanti diisi gemuk ulang ya. Diisi grease yang baru kembali guys ya. Tadi ini gemuknya sudah nggak layak pakai ya, jadi dibuang semua, dibersihkan. Ini tadi nggak begini bentuknya guys, jadi ini sudah bersih semua. Nah itu di dalamannya juga ya. Nah itu tadi kotorannya luar biasa ya, gemuknya ya sudah nggak layak pakai, jadi diganti dengan gemuk yang baru aja. Oke. Nah ini sudah bersih semua. Sekarang kita lanjut, tinggal kita pasang. Oke. Langkah yang pertama yaitu kita ambil dudukannya ini, dudukannya kampas ganda itu sendiri ya, dilumasi menggunakan grease ya. Ini diamplas dulu, setelah itu dilumasi grease ya guys ya. Ini juga grease ya. Dimasukkan dudukannya bantalan ini, karet ini ya guys ya, karet untuk dudukan kampas itu sendiri ya. Nah seperti itu, dilumasi dulu guys ya, supaya dia tuh tidak kekeringan atau tidak berkarat ya. Oke. Setelah itu kampas gandanya guys ya. Oke, yang bagus itu dia seperti yang sudah saya jelaskan ya, dia itu lancar guys ya, pergerakannya itu lancar, tidak keras ya. Ya ini yang benar ya. Oke ya, biasanya itu kalau yang sudah aus atau berkarat atau bagaimana ya, dia itu diginikan itu keras, tidak bisa jatuh kembali begini. Ya, kalau yang ini yang benar ya, seperti ini ya, bisa bermain ya. Oke. Setelah itu kancingannya ya. Setelah itu kita pasang pernya. Caranya masang per, ditarik menggunakan apa, tang atau obeng guys ya. Oke, seperti ini. Dimasukkan dulu. Dimasukkan dulu. Ini juga dimasukkan dulu. Dengan cara seperti ini guys. Diangkat ya, seperti ini ya, diangkat, tarik, masukkan. Obengnya tarik. Nah, selesai ya. Angkat, tarik. Oke, diulangi kembali. Oke, satu lagi. Kalau menggunakan tang agak keras guys ya, lebih bagus menggunakan obeng ya, soalnya untuk ngaitnya tuh agak mudah ya, seperti itu. Setelah itu pengancingnya guys, jangan lupa dikancing ya, ini ya yang 3 biji ini.
menggunakan tang ya. Oke, nah dipastikan itu ada lubang kancingannya guys ya. Oke ya. Oke, ini sudah selesai guys ya. Dipastikan dia masuk ke dalam guys ya. Oke ya, ini sudah selesai di bagian kampas gandanya. Oke, mantap sudah guys. Sekarang kita beralih ke bagian pulinya ya. Di bagian pulinya ini menggunakan grease apa CVT yang warna kuning guys ya. Yang warna kuning ini ya, yang digunakan ya. Oke, ini ya. Jangan lupa karet sealnya ini dipasang guys ya, yang ini karet hitamnya ini. Oke ya, selesai. Setelah itu pasangannya pulinya itu sendiri ya. Oh iya, ini dipasang apa namanya? Bearingnya ini ya guys, yang di dalam guys ya. Dipasang dulu ya di bagian dalamnya ya. Oke. Bearingnya ini guys, dengan yang ini ya. Setelah itu kancingannya yang ini yang besar. Oke ya. Kita buka dulu. Ini bearingnya. Ini bearingnya guys ya. Jadi masangnya itu dia yang ini yang ada kelerengnya ini di bagian luar, yang ada tutupnya ini di bagian dalam sana guys ya. Jadi masangnya itu seperti ini ya. Ini yang di atas, yang ini yang di bawah, seperti itu ya. Oke, di dalam sana guys ya. Nah, nanti itu diratakan dulu. Oke, saya lumasi grease dulu guys ya. Supaya masuknya itu mudah guys ya. Jangan lupa dikasih gemuk. Oke, dipenuhin seperti ini guys ya. Oke, dimasukkan. Setelah itu dipukul, dirapatkan guys ya, dirapatkan.
Oke, selesai guys. Itu ya di dalam itu ya. Oke, mantap ya. Nah, itu sampai naik ke atas di sini guys. Ya, itu ada batasnya ya, naik ke atas ya. Oke, setelah itu dikancing guys. Menggunakan kancingannya ya. Kancingannya menggunakan tang snap ring guys ya. Oke, seperti ini. Ditekan, dimasukkan. Itu ada celah di dalam itu untuk tempatnya ring ini ya guys ya, untuk kancingannya ya. Jadi dipastikan masuk di dalam guys ya. Oke. Seperti itu ya. Ya di dalam ya. Dipastikan dia itu bisa berputar guys. Oke ya. Seperti ini ya. Dia bisa berputar. Artinya itu sudah masuk di bagian dalamnya ya. Oke, ada dalam rumahannya itu guys ya. Nah, jadi dia itu harus masuk di dalam ya. Dengan cara mengeceknya itu tadi. Kalau kalian tidak bisa melihat, harus dicek menggunakan tang snap ring seperti ini, diputar. Dia akan berputar. Ya, itu artinya sudah masuk di bagian dalamnya guys ya. Oke. Untuk lebih memastikan, tinggal didorong begini ya menggunakan obeng panjang. Nah, kalau kalian ragu, nah seperti ini. Oke, ini sudah bisa berputar guys itu ya. Setelah itu bearing bambunya. Ini ya bearing bambunya guys ya. Nah, ini dia. Itu ada dalamannya guys ya. Dalamannya seperti pin-pin kecil-kecil ya, seperti bambu gitu ya. Pin panjang-panjang ya. Bearingnya dia sedikit unik guys. Seperti itu. Tambahkan kembali grease ya. Grease CVT ya untuk tahan panas guys ya. Ini kepunyaannya Yamaha. Oke. Jadi nggak boleh kekeringan ya. Oke, nah ini nomornya ini yang di luar, yang tidak ada nomornya ini di dalam ya, masangnya ya, seperti itu ya. Jadi seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Nanti ini dimasukkan, dipukul pelan-pelan guys ya. Oke. Oke, mukulnya itu pelan-pelan saja guys ya, sampai ke dalam ya menggunakan kunci sok ya, seperti itu. Oke, seperti ini guys ya, sampai masuk ke dalam ya. Oke, dipukul saja pelan-pelan seperti itu ya. Nah, setelah itu ini di bagian dalamnya itu diisi grease guys ya. Diisi grease sebanyak mungkin guys ya, itu ya. Di bagian dalamnya itu ya diisi grease ya. Nah, ini kan masih ada lubang-lubang nih, nanti dia sampai ketutupan guys ya. Sampai ketutupan dengan dipenuhi dengan grease. Oke. Menggunakan grease yang kuning ini guys ya. Oke, seperti ini langsung diisi saja sampai penuh. Ya, tuh ya, di dalam ya, sampai penuh guys ya. Videonya saya percepat guys untuk mengisi grease-nya ya. Jadi aku gini saya suka.
Oke, setelah penuh seperti ini ya, grease-nya itu penuh ya di dalam ya, itu ya sudah penuh di dalam. Jadi satu lubang seperti ini habis satu tempat ini guys ya. Oke, seperti itu. Oke, selesai. Ini setelah itu dimasukkan guys ya, dimasukkan. Oke. Ya. Seperti ini ya. Jadi nanti ini itu diisi penuh kembali guys, ketiganya ya. Diisi kembali menggunakan grease CVT kembali ya. Jadi kita buka grease-nya yang baru ya, seperti itu. Jangan lupa kancingannya dipasang guys ya, yang kecil ini ya, 3. Oke. Oke, setelah itu ini diisi kembali menggunakan grease ya guys ya. Jadi ini harus penuh ya. Penuh di bagian dalamnya ya. Oke, ini grease-nya baru kembali guys ya. Baru kembali, dibuka kembali guys ya. Jadi untuk membongkar semua ini dia membutuhkan grease itu ada dua tempat seperti ini guys ya, untuk bagian dalam sama di bagian luarnya ya, seperti itu. Jadi ini dipenuhin semua menggunakan grease. Oke, seperti ini guys ya. Jadi ini dipenuhin menggunakan grease semua ya, ketiganya ya. Oke. Oke ya, sudah selesai sampai sini ya. Nanti jangan lupa dipasang di bagian polarnya itu ya. Nah, jadi ini videonya saya percepat guys ya, soalnya terlalu panjang videonya ya, seperti itu. Oke, ini saya percepat dulu, nanti kalau sudah selesai saya perlihatkan ya seperti apa ya hasilnya ya. Oke. Halo, oke guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini yang di bagian depan sudah saya pasang, sudah dirapikan, sudah oke, mantap ya guys ya. Sekarang kita fokus di bagian belakang, yang permasalahannya ini ada yang di bagian belakang guys ya, bunyi kresek begitu ya. Nah, itu sudah saya ganti bearingnya ya, bearing bambunya yang di dalam itu dengan bearing pulihnya yang di dalam itu ya, beserta kancingannya ya. Nah, itu ya. Oke, yang merah itu, nah itu dalam satu puli begini ada 2 bearing ya di dalam guys ya. Ini sudah oke, sudah disetting semua, sudah dilumasi ya, mantap ya. Oke, setelah itu kita pasang guys. Oke, cara mencobanya tuh seperti ini guys. Saat awalnya tadi itu seperti apa ya. Jadi kita masangnya itu seperti apa, seperti itu. Maksudnya tadi kan permasalahannya kan kita tahan gini dia bunyi kresek-kresek. Sekarang ini sudah kita ganti bearingnya, apakah dia masih bunyi atau tidak ya. Oke, bisa didengar baik-baik guys. Ini ditahan, kampas gandanya ini ditahan ya. Diputar roda belakangnya ya, diputar roda belakangnya. Halus sudah guys, tidak ada bunyi kresek-kresek. Oke, halus, halus. Oke guys ya. Jadi permasalahannya bunyi kresek-kresek itu ada letaknya di bagian bearingnya ini guys, yang sudah kalah ya. Ada 2 ya, seperti itu. Nah, kalau di bagian bak CVT, kalau dia saat
start jalan, bunyi jedek jedek kletek kletek kletek, jedek jedek kletek kletek begitu guys ya. Saat gas pelan dia bunyi tek tek tek. Nah itu berarti dia bearing kuningannya ini yang sudah kalah. Ini ya, jadi ini harus dikeluarkan. Ada kancingannya itu di dalam guys. Kancingannya di dalam, dikeluarkan kuningannya, dikeluarkan bearingnya seperti ada di video saya sebelumnya. Oke. Jadi permasalahan bunyi apa kasar itu di bagian box CVT itu di situ aja guys tempatnya guys ya. Di bagian bearing box CVT bisa juga, di bagian bearingnya puli ini juga bisa juga. Oke. Kalau ini bunyinya kresek 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 kresek. Kalau ini bunyinya tek 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 tek. Saat gas pelan dia bunyi tek letek letek begitu guys ya. Kalau ini bunyinya kresek 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 ya seperti yang saya putar ini. Nah, ini kan halus. Nah, ini halus. Kalau ser 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 itu halus. Nah, ini artinya bearingnya sudah bagus ya, benar guys ya. Oke, seperti itu. Jadi ini proses ini sudah selesai. Kita coba dulu jalan menggunakan apa? Mesin hidup guys ya. Tadi itu saat saya coba jalan bunyinya memang krosok 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 nggak karu-karuan guys ya, karena bearingnya tadi itu sudah habis, bearing puli dengan bearing bambunya itu sudah kalah ya. Oke, sekarang lanjut kita tahap proses pemasangan guys ya. Saya percepat aja videonya soalnya nanti kepanjangan. Oke, sekian infonya, terima kasih. Ini saya lanjut pasang dulu, nanti saya coba ya hidupkan. Halo, oke guys ya. Nah ini sudah dipasang di bagian fanbelnya ya, dipasang di bagian fanbel. Sekarang kita coba dulu diputar ya. Tadi kan kalau ditahan ininya tanpa menggunakan fanbel kan bunyinya halus tuh, ser 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 halus ya. Sekarang ini sudah ditahan menggunakan fanbel. Oke, bunyinya seperti ini. Oke, jadi ini permasalahannya ini ada dua guys ya. Di bagian bearingnya ini tadi, pulinya ini sudah saya ganti, sudah hilang ya, sudah halus. Sekarang kita buka di bagian gearbox guys ya. Ini permasalahannya di bagian gearbox kembali. Oke, jadi permasalahannya itu ada dua guys ya. Yang terutama tadi bunyi krosok-krosok itu di bagian pulinya ini sendiri, kapas gandanya ini, rumahnya ini kan bunyi krosok-krosok gitu ya. Begitu saya ganti kan halus kan. Nah sekarang kita buka di bagian gearboxnya. Oke, jadi ini permasalahannya ada di bagian gearbox kembali guys. Jadi ini sudah selesai. Sekarang kita bagian gearbox kembali, kita buka dulu. 2000 years later. Halo ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini sudah saya bongkar di bagian gearboxnya ya guys ya. Nah tadi itu permasalahannya itu ada dua jenis guys ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Yang di bagian bearing yang di dalam puli ini rusak ya, itu sudah saya ganti ya, warna merah itu ya. Oke, yang permasalahan bunyi krosok-krosok sudah selesai di bagian puli ini ya, sudah selesai beres. Saya tutupin supaya tidak kena pasir. Setelah itu di bagian gearboxnya kembali guys. Nah ini buat teman-teman disimak baik-baik supaya tidak gagal paham ya. Saya ceritakan dulu satu-satu guys ya, disimak baik-baik. Ini sudah saya bongkar gardannya. Ini yang bunyi kotak-kotak krosok-krosok tadi ya guys ya, di bagian apa gearbox rodanya ini ya. Nah yang pertama ya, yang pertama motor ini habis terendam banjir ya, habis terendam banjir. Dia itu banyak pasir masuk, banyak pasir kotoran masuk ya. Ini saya lihatkan ya, ini kotorannya di dalam ini penuh guys. Ini sudah saya keruk, saya kasih dekat supaya agak jelas, bisa dilihat. Ini adalah pasir ya. Oke guys, ini adalah pasir. Nah pasir ini masuk melalui di sini guys. Sebentar saya jelaskan dulu. Ini ada gearbox roda belakang ya. Mungkin dulu ya, mungkin dulu orangnya tidak pasang selang ini, tidak pasang selang untuk di saluran udaranya di bagian gearboxnya. Nah jadi pasirnya saat musim hujan, debu, lumpur itu masuknya lewat dari sini guys. Masuk, setelah itu masuk di bagian di sini ya. Itu yang pertama dulu guys ya, dia akibatkan banjir, tidak pasang selang, pasir masuk, air masuk, yang mengakibatkan ini guys. Saya jelaskan satu-satu supaya tidak gagal paham. Oke sebentar. Oke guys ya, kita lanjut kembali ya. Saya perlihatkan agak cuacanya, saya cari yang cerah ya supaya agak mudah.
Diperhatikan baik-baik guys. Sebentar. Oke, kita mulai. Yang pertama, karena tadi kemasukan pasir, mungkin selangnya dulu itu tidak dipasang, selang pembuangan saluran udaranya ini guys ya. Oke, yang ini, selangnya ini, masuklah pasir ya. Akibatnya, kenalah dia di bagian, apa, ininya, has pulinya ini guys. Ini di bagian gearboxnya guys ya. Coba diperhatikan baik-baik ya. Saya fokuskan. Di sini tebal. Di sini tipis. Oke. Berikutnya. Di sini tebal. Di sini tipis. Oke, berikutnya. Di sini tebal, di sini tipis. Oke. Ini dia sudah termakan guys, habis ya. Ada berbentuknya nih ya. Ini yang warna putih sebelah sini, ini yang warna coklat sebelah sini ya. Jadi bentuknya itu yang ini tebal, setengah tipis. Artinya ini habis, harus diganti ya. Percuma mau diakalin bagaimanapun tetap tidak bisa dipakai ya. Namanya barang sudah habis, sudah aus ya. Bisa diingat baik-baik, barang sudah aus atau habis ya. Sudah tidak bisa dipakai. Bisa dipakai tapi nanti bunyinya kemerosok ya. Tinggal pilih aja guys, kalian mau yang halus atau yang bunyinya kasar. Oke. Jadi saran saya ininya harus diganti karena sudah termakan ya. Bisa dilihat ini tebal, ini tipis. Oke, bisa dipahami ya. Artinya sudah habis. Oke, langsung kita ganti. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Bisa dilihat guys. Ini tajam sekali. Tajam sekali, sudah tidak tebal lagi guys. Ada gesekan-gesekan kasar di sini guys. Kalau kita raba menggunakan jari itu bisa kelihatan. Terasa sekali. Oke, ininya juga harus diganti karena sudah termakan ya. Bisa dilihat ya, sebelah sini termakan. Tipis, tajam. Ya, sudah aus, diganti. Kedua. Oke. Yang ini, yang ketiganya ini begini guys. Bisa diperhatikan baik-baik dengan dekat guys ya. Di sini nih ada bengkok. Kalau kita raba begini, ini besinya nih mereng. Ya, dari kita raba begini dia ini kalah, aus. Artinya dia tuh begini guys. Bengkok begini. Ya, saya kasih lihat bagaimana ya caranya ya. Saya fokuskan. Ini mereng guys, kalau kita lihat ini mereng. Tajam-tajam sebelah sini. Seharusnya ini halus. Tidak tajam. Ya, termakan guys ya. Jadi kita harus memperhatikan bagus-bagus atau baik-baik guys ya. Cara menganalisa supaya gearbox itu halus. Ya guys ya. Saya dekatkan supaya agak fokus teman-teman semua. Yang saya tunjuk, lihat ujungnya ini. Ada tonjolan besi. Ada tonjolan besi, ada tonjolan besi dan sekelilingnya. Ini tonjolan besi semua ya, saya raba ya. Ini kasar, tajam guys. Besinya itu dia bengkok. Ya. Itu dilihat titik-titiknya. Paling ujung. Bila diraba dia tajam. Ya. Ini artinya sudah kalah guys. Ini juga harus diganti. Jadi teman-teman itu harus perhatikan baik-baik guys. Dengan benar diperhatikan secara detail, dekat seperti ini ya. Kenapa kok bisa bunyi seperti itu? Kenapa kok bisa bunyi kasar, kemerosok ya? Campur segala aduk permasalahan ya guys ya. Diperhatikan guys, kalian raba. Dengan diraba begini aja sudah kelihatan. Dia bengkok besinya. Ya, termakan. Sebelah sini lagi kita balik. Ini juga tajam. Bisa dilihat di sudutnya ini. Tajam, besinya tuh keluar. Seharusnya ini halus. Tidak tajam begini. Ini juga artinya sudah kalah, diganti. Oke, 3. Itu yang ketiga. Yang keempat ini guys. Gearbox yang besarnya, yang di bagian kampas rem. Oke. Sebentar saya perlihatkan, ini kondisinya agak kotor. Ini juga sudah kalah guys. Diperhatikan dengan seksama guys ya. Ini juga sudah timbul besi yang sudah kalah guys. Saya mau memfokuskan agak sulit guys ya, karena apa namanya, nah itu ya, saya dekatkan seperti ini ya. Itu besinya sudah bengkok. Oke, sebentar saya tahan dulu. Besinya sudah bengkok-bengkok di ujung ini guys. Ini sudah kasar, itu yang pertama. Yang kedua ini, itu putih.
Oke, saya fokuskan dulu. Ini putih, termakan tipis sudah. Dia itu tidak tebal lagi guys, ya tajam. Sudah tajam menjulang seperti huruf A, ya tajam sekali ya. Artinya ini habis guys, tuh bisa dilihat putih. Setiap ulirnya ini putih. Ya putih merata ya. Oke, ini habis guys. Ini harus diganti. Saya dekatkan. Ini habis termakan. Ya, jadi teman-teman harus bisa memperhatikan guys ya. Diperhatikan dulu dengan benar bagaimana cara mengatasinya bunyi yang kasar pada di bagian gearbox ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya punya spare partnya second, punyanya Beat FI tahun 2014. Diingat kembali, Beat FI 2014. Ini kan motor Beat Karbu ya. Saya pasangkan dengan Beat FI tahun 2014. Itu sama saja guys, PNP boleh pakai ya. Contohnya saya perlihatkan, ini yang sudah aus guys ya. Sudah aus, sudah tajam di bagian di sininya. Oke, setelah itu di bagian matanya ini dia sudah putih-putih. Sudah tergerus. Jadi kalau kita perhatikan dekat-dekat di sini ya, mungkin teman-teman ada yang bisa datang ke sini, boleh diperhatikan guys. Jadi ini susah saya ngasih lihatnya guys ya. Memang ini termakan sudah habis guys. Termakan ya, tipis sekali ya, sudah tidak tebal lagi. Tidak tebal lagi, dan ininya juga tajam. Nah, ini yang perbandingannya dengan saya punya. Ya. Oke. Halus. Tebal. Ya, saya kasih lihat kenakan matahari supaya kelihatan ya. Ini tebal. Oke. Ya. Ini second punyanya motor Beat FI. Beat FI tahun 2014 ya. Jadi saya gantikan dengan barang yang setengah pakai guys ya. Kalau yang barunya kan mahal sekali guys ya harganya ya. Bisa sampai 1 jutaan guys ya. Untuk bagian rasio gearbox ini ya, mahal ya guys ya. Jadi ini saya pasangkan yang secondnya tapi yang masih bagus ya. Masih bagus, masih layak pakai dan bunyinya halus. Oke. Ini yang pertama. Ini saya punya Beat FI. Yang kedua, di bagian haspuli. Haspulinya ini. Oke, sebentar saya perlihatkan. Bisa dilihat tebal sampai ke ujung tebal. Ya, berikutnya tebal sampai ke ujung tebal. Berikutnya tebal sampai ke ujung tebal. Oke, ini layak pakai ya. Ini yang kedua. Oke, setelah itu gigi yang di bagian tengahnya ya. Ini juga masih tebal saya punya. Tidak aus, masih putih mengkilat di bagian tengah-tengahnya di dalam. Tidak terkelupas. Ya, tidak terkelupas. Oke. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini guys. Masih halus. Masih tebal. Ya, bolak-balik masih halus. Tidak kalah. Masih tebal. Oke, ini langsung kita ganti satu set guys. Jadi totalnya itu keempat ini harus diganti semua guys. Ini saya punyanya Beat FI tahun 2014. Oke, ini dia barangnya. Nah, sekarang kita satukan jadi satu seperti itu guys ya. Apakah sama? Kalau teman-teman tidak percaya ya. Siapa tahu ada yang tidak percaya atau masih ngeyel. Oke, seperti itu ya. Nah, ini saya dekatkan supaya teman-teman paham. Kalau saya itu tidak ada barang si A, barang si B boleh dipakai. Tidak ada barang si C, barang si D boleh dipakai. Seperti itu guys. Kita nyari persamaannya yang dia PNP, oke? Tidak harus Beat Karbu ya, Beat Karbu semua. Ya, enggak seperti itu ya guys ya. Kalau ada persamaannya boleh dipasangkan. Kayak kampas rem depan itu boleh dipasangkan. Kampas rem belakang bisa. Terus shocknya bisa. Bagian gearboxnya bisa ya. Jadi enggak harus Beat Karbu semua guys ya. Jadi itu ada persamaan-persamaan di antara motor itu tersendiri guys ya. Seperti itu, oke. Bisa diperhatikan baik-baik guys. Ini satu set langsung ya. Itu yang sudah aus kalah. Ini saya punya yang masih tebal. Ya. Oke. Masih tebal. Oke, ini perbandingannya. Ini second guys, Beat FI. Oke ya. Sedangkan ini yang sudah aus. Sudah ompong.
Giginya itu kalau kita perhatikan secara dekat, detail itu sudah terkelupas guys. Sudah mengecil, mengerucut begitu, mengecil begini guys. Tidak tebal lagi. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita bandingkan di bagian ini, giginya yang kecil. Ini yang sebelah kanan saya punya, ya. Yang sebelah kiri ini bit karbu. Ini bit FI, ini bit karbu, ya. Kalau teman-teman tidak percaya, sama, ya, PNP, oke, bisa dipahami. Bisa dilihat baik-baik guys, yang sudah rusak. Saya dekatkan. Ini saya punya bit FI yang tahun 2014 masih bagus, masih tebal. Sedangkan ini yang sudah rusak. Lihat, termakan. Besinya ini kasar, kalau kita raba begini tuh kasar. Kasar sekali guys, tidak mulus seperti ini. Oke, itu yang kedua ya. Saya taruh dulu. Tek. Nah, oke. Nah, ini yang berikutnya. Di bagian gearbox yang besarnya ya. Bisa diperhatikan guys. PNP sama. Ini yang bit karbu, ini yang bit FI. Sama. Besarnya sama, boleh pakai. Membedakannya, ini halus, tidak termakan. Sedangkan yang ini sudah ada tonjolan besi, bisa diperhatikan. Saya dekatkan. Saya tunjuk pakai obeng. Sebentar. Halus, di ujungnya ini halus. Tidak ada tonjolan besi. Halus mulus, sedangkan ini dilihat titik-titiknya. Ini nyangkut semua guys. Bisa diperhatikan? Ya. Ini besinya termakan guys, kalah. Ya, kasar sekali ya, tajam guys ya. Oke. Itu yang kedua, ya. Keberapa tadi? Kedua ke ketiga? Oke lah. Wes, pokoknya begitu aja. Kita taruh dulu. Oke, selesai. Setelah itu ini yang berikutnya yang agak menarik sedikit. Di haspuli yang panjang. Ini bit FI, ini bit karbu, ya, bisa diperhatikan. Panjangnya sama, ya. Hanya bisa diperhatikan hanya kalau bit karbu dia tidak ada karet di tengah, kalau bit FI dia ada karet di tengah. Oke. Bisa dipahami? Oke ya. Kalau bit FI ada karet di tengah, kalau bit karbu tidak ada karet di tengah, ya. Tapi dia sama, boleh pakai, ya. Jadi tidak harus KVY, kode KVY bit karbu semua. Bit FI pun dia boleh pakai, guys, sama dia, bisa. Boleh pakai artinya persamaannya begitu nah, ya. Misalkan kalau di manusia tuh tidak ada nasi, ya makan jagung. Tidak ada jagung, ya makan apa namanya? Singkong. Itu penggantinya bahan pokok, guys ya. Nah, bahasanya tuh seperti itu ya. Kalau di motor tuh nggak bisa si A ya si B, nggak bisa si B ya si C ya. Kalau di manusia nggak bisa makan nasi ya makan jagung. Nggak ada jagung ya makan singkong ya guys ya. Seperti itu ya persamaannya ya, mencari bahan pokoknya ya. Artinya tuh kenyangnya tuh sama-sama ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami buat yang mengerti ya. Kalau yang tidak mengerti minum kopi dulu, oke? Oke, sekarang ini langsung saja kita pasang ya. Kita pasang, ini punyanya bit karbu, ini punyanya bit FI. Langsung saja saya pasang, dia akan PNP, oke? Tapi pertama-tama kita akan bersihkan di bagian ini guys. Oke, ini pasirnya banyak sekali guys ya. Ini dikeluarkan semua ya. Oke. Tuh pasirnya sampai menumpuk di dalam guys ya. Ini dikeluarkan supaya dia tidak tergerus. Tergerus yang mengakibatkan gearboxnya ini termakan kena pasir. Pasir ketemu pasir masuk di bagian giginya, dia akan terkikis, rusak ya. Bisa dipahami ya. Pasir nih kotor nih masuk nih, krek. Berputarlah roda gearbox, krek. Pokoknya dia nggak lancar, ser nggak lancar gitu guys. Jadi dia tuh terhalang oleh kotoran itu tadi. Jadi dia tuh langsung melonggar ya, habis ya terkikis sendiri gini ya, tidak rapat begini kembali. Oke, ini saya contohkan dengan tangan saya begini guys ya. Kalau yang masih bagus tuh tangan rapat begini. Kalau sudah terkikis habis tuh dia begini, merenggang. Jadi giginya tuh ada spasinya. Oke, ini yang menyebabkan bunyi tuh krosok saat digas, jalan pelan, jalan laju, jalan cepat, terserah. Yang penting dia bunyinya kasar seperti yang saya putar rodanya tadi ya. Oke, ini langsung saya bersihkan. Setelah itu saya pasang, kita lihat hasilnya, apakah masih bunyi atau tidak. Oke, disimak baik-baik dari bengkelnya Mas Agus Speed. Terima kasih. Halo guys, oke ya, ini sudah tahap proses pembersihan ya.
tahap proses pembersihan. Yang pertama-tama dihilangkan dulu pasirnya ya, dihilangkan, dibersihkan menggunakan bensin. Setelah itu menggunakan injektor cleaner guys. Jangan lupa ini untuk apa namanya, pembersih sangat ampuh guys ya, untuk membersihkan kerak dan noda ya, seperti itu. Jadi harus menggunakan bensin dulu, dibersihkan, dikeluarkan kotorannya pasirnya. Setelah itu menggunakan injektor cleaner. Oke. Setelah bersih putih seperti ini, setelah itu kita pasang guys ya. Oke, saya tidak perlihatkan cara tutorial pemasangan guys ya, karena pemasangan bagian gearbox ini sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, jadi ini saya percepat aja videonya supaya cepat selesai motor ini, soalnya masih ada yang servis menunggu di belakang saya ini. Oke. Nah, jadi ini saya percepat saja guys ya untuk pemasangannya ya. Nanti dimasukkan aja rumahnya, ada baut 8 ya dari sebelah sini, 1 2 3 4 8 sama di bak CVT-nya ya. Setelah itu dipasang rodanya, pasang knalpot, selesai. Oke. Beres guys ya. Jadi saya persingkat seperti itu aja karena di video saya sebelumnya sudah ada. Oke. Nah, ini untuk kotoran geraham guys ya. Gerahamnya apa namanya? Potongan besi-besi yang apa namanya, sisanya tadi itu guys ya. Nah, jadi itu kotorannya yang di dalam di situ tadi. Potongan besi-besinya, geraham-geraham besi-besi anunya tuh ya. Potongan besi yang dari gearbox tadi itu guys ya. Jadi ada di situ semua ya, sampai warna abu-abu guys ya. Ini ya guys ya. Tuh ya. Itu potongan geraham besi-besi. Oke. Potongan geraham besi guys. Oke, gram-gramnya ya, seperti itu. Oke. Nah, ini langsung saja kita pasang, langsung saya percepat aja videonya. Ini sudah bersih. Bagian gearboxnya juga sudah bersih. Setelah itu saya pasang, isi oli gardanya kita tes apakah dia masih bunyi. Oke, disimak kelanjutannya. Oke guys ya, kembali lagi dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, itu kalau untuk cara mengeceknya tuh guys, bunyi kresek-kresek itu bagian kampas gandanya itu ditahan seperti ini ya. Ditahan seperti ini, setelah itu dia diputar rodanya. Kalau dia bunyinya krosok begitu, berarti bearingnya ini yang rusak guys. Ya, di dalam nih ya, bearing bambu dengan bearing puli itu yang warna merah di dalam. Ya, dengan syarat kalau dimasukkan seperti ini, tek ya, kita tahan pakai tangan, tek, rodanya diputar. Bunyinya akan bunyi krosok. Nah, itu bunyi krosok-krosoknya sudah hilang guys. Bisa diperhatikan. Ini finish ya, finish dari penyakit motor ini sendiri ya. Oke, ini ada dua kejadian, satu-satu dulu guys. Saya putar rodanya. Halus. Halus, 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 halus. Oke. Nah, penyakit permasalahan yang bunyi kasar pada bak CVT, di bagian mesin CVT maksud saya, itu sudah selesai. Yang di bagian di sininya ya, sudah tidak bunyi komrosok lagi. Sekarang kita di bagian gearbox gardan. Gearbox gardan itu seperti ini guys. Kalau saat mesin hidup, kalian jalan, motor tuh jalan lari 20-30 itu bunyinya kasar sekali, kemelotak guys, kletak nggak karu-karuan ya. Sudah, ini tadi ada dua kasus guys, sudah di sininya bermasalah, bearingnya rusak, di bagian gearboxnya juga bermasalah, jadi bunyinya tuh campur aduk jadi satu. Yang di sini bunyi krosok, yang di sini bunyi kletak, jadi campur jadi satu, macam beperang ya, macam seperti mesin jahit ya, seperti itu. Jadi ini kita menyelesaikan masalahnya ini satu-satu. Yang di bagian sini sudah selesai, halus ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, nah, yang di bagian di sini saat mesin hidup, dia halus apa tidak. Nah, seperti itu ya, cara mengeceknya seperti itu ya, berbeda guys ya. Kalau cara mengecek bearing yang rusak, harus ditahan seperti ini, diputar. Kalau untuk mengecek gearbox gardan yang rusak, itu saat mesin hidup ya. Sekarang ini sudah selesai, sekarang ini saya pasang fan belnya dulu, kita hidupkan starter motornya ya. Apakah bunyi gearbox ini masih ada lagi apa tidak ya. Setelah saya melakukan pergantian di bagian gearboxnya satu set itu guys ya. Oke, ini saya rakit dulu guys ya. Halo, oke guys ya, kita coba sekarang ya. Sudah saya pasang di bagian fan bel ya. Disimak baik-baik. Ini saya starter ya, saya hidupkan motornya. Jangan lupa ditahan pinionnya guys ya, nanti lompat guys ya. Karena dia bukan apa tipe yang ini ya, dinamonya ya, berbeda dengan motor yang lain ya. Saya gas pelan-pelan.
Oke, selesai guys ya. Nah, jadi itu permasalahannya ini sudah finish guys ya. Sebenarnya bunyi di bagian bak mesin tuh ada 3 guys ya, ada 3. Diingat baik-baik guys. Yang seperti saya contohkan ya. Kalau untuk mengecek bearing yang rusak di bagian puli, itu kalian buka mangkoknya, kalian buka cabutnya, bautnya ini maksud saya, ditahan pakai tangan. Setelah itu rodanya diputar. Diputar seperti itu ya. Ditahan. Nah, itu kalau bunyi kemerosok, itu berarti bearingnya yang di bagian puli ini yang sudah rusak. Kalau di gardanya ini yang sudah rusak saat mesin hidup. Tadi mesinnya saya hidupkan, ada nggak bunyinya? Halus kan? Nah, itu sudah sembuh. Itu yang rusak bukan bearingnya, tapi gearbox gardanya guys, yang 4 set itu ya, 4 pieces itu ya, yang besar, yang kecil, yang has pulinya, yang panjang ini semua kena guys ya, jadi satu ya. Jadi totalnya tuh ada 4, diganti semua halus. Ya. Diingat baik-baik guys ya, untuk mengecek mesinnya gearbox ini rusak, mesin motor harus hidup dalam kondisi jalan, baru bisa kedengaran bunyi kemerosok yang seperti saya videokan kemarin ya. Sebelumnya seperti apa bunyinya ya, seperti mesin jahit ya. Sekarang sudah hilang, bersih, halus. Kampas kopling ini saya tahan, kampas gandanya ini saya tahan, juga sudah halus, selesai ya. Jadi permasalahan di bagian sini sudah selesai. Kalau bunyi yang di bagian di bearing yang di bak CVT-nya ini, itu beda lagi guys. Itu caranya saat gas pelan atau gasnya tidak terlalu kuat guys ya, pelan saat start awal jalan, dia bunyi kletak 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 di bagian baknya ini ya, seperti itu. Jadi menganalisanya tuh harus teliti guys. Kalau saat gas pelan, diingat baik-baik, gas pelan bunyi kletak-kletak berarti ininya yang rusak. Oke? Gas pelan, pelan-pelan, lari-lari 10 atau 15, kletak-kletak-kletak berarti ininya yang rusak. Kalau bunyi krosok-krosok saat mangkoknya ini ditahan, berarti pulinya ini yang rusak. Bearing pulinya yang 2 itu, bearing bambu dengan bearing puli. Kalau gardanya yang rusak, mesin harus dihidupkan. Baru bunyinya kemerosok di bagian sini, kletak 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 kletak, nggak karu-karuan. Oke, jadi 3 permasalahan bunyi itu tadi untuk di bagian bak CVT ini sudah selesai saya ulas guys ya. Kalau bunyi beda lagi dengan bunyi roller yang sudah aus, dia pasti bunyinya juga kemelotok guys. Itu rollernya tuh biasanya habis ya. Jadi harus dianalisa baik-baik guys ya, bunyinya tuh letaknya di mana. Dicek dulu di bagian depan, dicek dulu di bagian belakang. Oke, kalau sudah selesai semua, baru bisa kelihatan dia yang depannya yang sudah rusak atau belakangnya yang sudah rusak ya. Jadi ngerjakannya tuh jangan terburu-buru guys ya. Ini oke, sedikit saya ulas. Ini yang kemarin hitamnya luar biasa sudah saya bersihkan semua guys. Di bagian depan ini sudah kinclong bersih semua, di bagian belakangnya juga sudah bersih semua, sudah saya setting ya. Sudah saya kasih grease. Pokoknya mantap nih guys ya. Area CVT ini mantap ya, datangnya nggak begini. Sekali datang di bengkel saya mantap ya. Oke ya, ini sudah siap dikebut guys. Mau dikasih lawan apa aja motor jadi. Oke. Itu. Oke. Nah, ini yang di bagian bak CVT-nya kemarin yang kotor sudah saya bersihkan semua guys ya, mantap ya. Ini sudah larinya oke guys, sudah saya lumasin. Ini juga sudah saya lumasin ya, supaya lancar ya. Kalau ngengkolnya tuh tidak keras, supaya engkolnya tuh cepat kembali. Kalau engkol kalian itu kalian habis ngengkol dia tidak bisa kembali naik ke atas, berarti ininya guys, diingat baik-baik, pelumasnya atau gemuknya tuh kurang. Jadi kalau kalian ngengkol kasih turun di engkol begitu, dia ini tidak mau kembali turun terus gitu, tidak mau kembali naik ke atas, berarti ininya guys. Ini harus kalian kasih gemuk atau kasih oli. Nah, dia akan normal kembali seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk yang belum paham boleh coret-coret di kolom komentar guys ya, mengenai di bag CVT, di bagian CVT bunyinya kasar, kemerosok, kemeletak ya. Pokoknya campur aduk jadi satu seperti gado-gado guys. Oke, saya ulas, saya bantu. Ya, semoga info ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya se-Nusa, se-Indonesia, sebangsa, setanah air. Oke. Sekian infonya, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe ya dari bengkelnya Mas Agus Speed ya. Oke. Sekian infonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, oke guys ya. Sekarang kita coba ya, sudah dipasang di bagian bak CVT-nya. Sekarang kita coba putar rodanya ya. Kemarin kan diputar rodanya bunyinya kemerosok ya di bagian gearboxnya ya. Sekarang sudah dipasang bak mesinnya, sudah dipasang semuanya lengkap. Sekarang kita putar ya, apakah masih bunyi ya. Oke, hilang guys ya, halus ya. Oke, halus guys ya. Berarti permasalahan motor ini sudah selesai. Sekarang kita kembalikan ke tuannya guys. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed.